Masih di News Pagi pemirsa, bersama saya Yasmin Antania, rekan saya Bayu Pradana, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam News Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. Kiper andalan timnas Indonesia Martin Paes telah tiba di Sydney, Australia. Ya, kedatangannya di Sydney pun disambut supporter timnas yang berada di Australia. Kiper timnas Indonesia, Martin Paes, menempuh perjalanan dari Dallas, Texas, Amerika Serikat ke Sydney, Australia selama 16 jam. Sesampainya di Sydney, Paes disambut supporter timnas yang berada di Australia, antara lain supporter Garuda Australia. Martin Paes sendiri menjadi salah satu sosok kunci kala timnas menahan imbang Australia 0-0 di Gelora Bung Karno pada September 2024 silam. Kehadiran Paes di Australia menyusul sejumlah pemain timnas lain yang juga telah tiba beberapa jam sebelumnya, seperti Calvin Verdong dan Saint Patinama. Halo Martin, hai, welcome to Sydney. Selamat pagi. Sementara itu, usai tiba di Sydney, Australia, timnas Indonesia langsung menjalani latihan jelang pertandingan melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam akun Instagram @timnasindonesia, menampilkan skuad merah putih turun ke lapangan untuk melakukan pemanasan. 4 pemain yang belum pernah membela timnas Indonesia, yaitu Ole Romeni, Joy Pelupesi, dan James dan Emil Audero juga turut hadir dalam latihan perdana. Selain para pemain, pelatih Patrick Kluivert juga turut berada di lapangan bersama asisten pelatih dan tim ofisial lainnya. Tim Indonesia akan menjalani pertandingan ke-7 dalam laga fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Sydney pada Kamis pukul 16.00 waktu Indonesia Barat mendatang. Anda kembali di News Pagi pemirsa. Banjir bandang menerjang pemukiman warga di Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Sementara di Ponorogo, Jawa Timur, ratusan warga terisolir akibat jembatan yang putus diterjang banjir bandang. Banjir bandang terjang permukiman warga di Kelurahan Talubulu, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo, Senin pagi. Banjir disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah Gorontalo sejak Minggu malam. Selain Kelurahan Talumulo, banjir bandang juga menerjang Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Selain curah hujan yang tinggi, banjir disebabkan rusaknya tanggul yang berada di hulu. Akibatnya, ratusan rumah warga rusak dan dipenuhi material banjir bandang. Banjir juga merusak sejumlah jembatan. Pokoknya sudah angkat semua, pakai lemari setengah basah. Basah ya? Iya, setengah lemari. Di dapur itu sudah boleh basah? Iya, di dapur ini sudah kita sudah tinggi limbah injang akan. Belum basah ini. Ada yang lebih parah di bawah itu. Tapi syukur masih puasa ini mau lumpuh. Barang-barang anyor. Anyor? Iya, DP yang plastik-plastik. Warga berharap pemerintah setempat dapat segera mengatasi masalah banjir ini agar tidak was-was jika musim penghujan tiba dan terjadi lagi banjir bandang. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, News melaporkan. Monitor lur, kali ini banjir gluduk amber lur. Kali ini banjir amber, soyo gede. Hujan deras mengakibatkan banjir bandang menerjang Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Ponorogo. Kuatnya arus menyebabkan jembatan di desa setempat putus total, sehingga ratusan warga terisolir. Sejumlah siswa dan warga nekat melintas di sungai berarus deras agar tetap bisa beraktivitas. Jadi kalau anak-anak nanti nyebrang sendiri bahaya ya Pak? Sangat-sangat tidak dianjurkan, sangat berbahaya. Untuk orang tua aja kesulitan, apalagi anak-anak. Harusnya deras Pak ini? Harusnya cukup lumayan deras dan bawahnya tidak rata, banyak batuan-batuan licin. Memang tidak ada jalan lain ya? Sementara jalan keputus semua, ada jalan satu tuh lewat tengah sawah itu udah nggak bisa kalau musim hujan kayak gini. Jembatan ini adalah satu-satunya akses yang menghubungkan warga dari satu dusun ke dusun lainnya. Sekitar 300 warga setempat terisolir.
Warga berharap agar jembatan ini segera diperbaiki atau dibuat jembatan darurat. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 dari 2 korban terseret arus sungai di Mamasa, Sulawesi Barat berhasil dievakuasi. Pemirsa, beginilah detik-detik saat tim Basarnas Mamuju mengevakuasi salah satu korban yang terseret arus sungai Dusun Talambai, Desa Lambanan di Kabupaten Mamasa. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena derasnya arus sungai. Korban ditemukan sekitar 30 km dari titik pertama korban terseret arus sungai. Usai dievakuasi, korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan. Sementara 1 orang lainnya masih dilakukan pencarian. Tim SAR gabungan berhasil mendapatkan lokasi 1 orang korban atas nama Daktu Lakbi, 64 tahun, yang berada dengan jarak sekitar 34 km dari LKK. Dan kemudian saat ini korban atas nama Daktu Lakbi sudah berada. Pemirsa, sebuah rumah bertingkat dan pasar di perumahan Dian Anyar, Purwakarta, Jawa Barat ambruk akibat pergeseran tanah. Bang Ijo, ada Bang Ijo. Pengontrolan dari BPBD. Sebuah rumah bertingkat milik warga di Perum Dian Anyar, Kelurahan Cisereh, Purwakarta, Jawa Barat ambruk. Ambruknya rumah ini membuat warga sekitar panik. Tidak hanya rumah, sejumlah bangunan di pasar dadakan di perumahan ini juga rusak. Pergeseran tanah dan longsor akibat dampak hujan deras sejak Selasa pagi. Petugas pasang garis polisi di lokasi pergeseran tanah. Dan warga yang rumahnya di sekitar lokasi diimbau untuk mengungsi ke tempat aman terlebih dahulu. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini. Rumah yang sebelah itu ternyata lebih cepat pergerakannya dan sampai rumah itu runtuh seperti itu, Pak. Pak, waktu roboh itu memang udah dikosongin tuh gimana Pak ini? Nah, memang sejak hari Minggu itu sudah kita himbau, Pak. Kita himbau untuk dikosongkan. Karena memang berbahaya seperti itu. Karena memang kondisi kontur tanahnya ke bawahnya itu cukup terjal, sekitar ada sekitar 10 meter. Gempa bermagnitudo 5,5 mengguncang Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Gempa tersebut mengakibatkan 1 orang tewas dan sejumlah bangunan rusak. Gempa yang mengguncang Tapanuli Utara pada Selasa pagi mengakibatkan longsor dan menutup jalan hingga 50 meter. Akibat longsor ini, lalu lintas sempat tersendat karena kendaraan tidak bisa melintas. Petugas gabungan menerjunkan alat berat untuk membersihkan material longsor yang menutup jalan ini. Sehingga jalan Tarutung menuju Kabupaten Tapanuli Selatan tertutup dan dialihkan menuju kota Sibolga. Kemudian akibat gempa tersebut mengakibatkan beberapa titik longsor. Dan ini yang paling parah. Dan sekarang 4 unit alat berat dari PTNH 2 dari Dinas PU Kabupaten ada 2, dan sekarang ini jalan dari Tarutung menuju ke Tapsel sementara tertutup dan kita alihkan menuju Sibolga. Gempa bermagnitudo 5,5 ini mengakibatkan sebagian gedung sekolah dan rumah ibadah rusak di Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara. Selain itu, sejumlah tiang listrik roboh. Petugas langsung memperbaiki kerusakan tiang listrik akibat gempa ini. Sementara itu, akibat gempa, seorang warga tewas dan 1 orang lainnya terluka dan dirawat di RSUD Tarutung. BMKG menyebut gempa magnitudo 5,5 kedalaman 10 km atau berjarak sekitar 17 km tenggara Tapanuli Utara. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Ratusan mama di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara rela antre dan berdesak-desakan demi mendapatkan bahan sembako murah. Ya, namun pelaksanaannya nyaris ricuh pemirsa akibat sebagian menyerobot antrian.
Sejumlah emak-emak yang tengah mengantre untuk mendapatkan sembako ini protes dan marah kepada panitia pembagian sembako murah. Emak-emak ini protes karena pihak panitia melayani pembeli yang tidak ikut dalam antrean. Bahkan kericuan nyaris terjadi saat ratusan emak-emak ini antri dan berdesakan di halaman kantor camat Kota Pinang Senin siang. Beruntung hal itu dapat diredam setelah panitia mengurai satu persatu antrean. Yang dari sini, Bang, arahkan ke belakang ini yang dorongin. Kalau dari harga pasar Kak selisihnya? Tadi dari jam berapa ngantri Kak? Sampai? Kak, kira-kira Adapun bahan sembako yang dijual dalam pasar murah ini antara lain minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter, gula pasir Rp25.000 per 2 kg, dan beras dengan harga Rp57.000 per karung 5 kg. Rencananya, operasi pasar murah yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan ini akan berlangsung selama 8 hari di 5 kecamatan yang berbeda. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga di Sidoarjo, Jawa Timur tertabrak sebuah mobil saat mengisi BBM eceran di tepi jalan. Akibatnya korban mengalami luka ringan. Inilah rekaman video yang viral di media sosial saat sebuah mobil SUV menabrak pemotor yang sedang mengisi BBM eceran di tepi jalan raya Ring Road Gedangan, Sidoarjo. Dari arah belakang, mobil warna merah yang dikemudikan Abdul Qadir melaju dengan kecepatan tinggi menabrak pemotor berikut motornya. Meski tabrakan cukup keras, namun korban selamat hanya mengalami luka dan langsung dilarikan ke klinik terdekat. Pelaku dan mobil kini tengah diamankan di Mapolsek setempat. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui jika kecelakaan itu dipicu oleh pengemudi mobil yang tidak konsentrasi dalam mengendarai kendaraan. Viral di media sosial bahwa tabrakannya sangat keras, tapi alhamdulillah korban atas nama Ibu Lulu Imrotul, warga Jrengik, Kabupaten Sampang, alhamdulillah hanya luka ringan dan sudah pulang ke rumah. Konsentrasi pada saat berkendara dan tidak memperhatikan di depannya ada sepeda motor yang berhenti di badan jalan sedang mengisi bensin, seperti itu. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan korban. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, usai dinyatakan pilot, PT Sritex akan beroperasi kembali dengan investor yang baru. Ya, 5.000 pekerja ex PT Sritex pun sudah mendapatkan kontrak baru untuk kembali bekerja. Niat pemerintah untuk mempekerjakan kembali ex karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk tidak lama lagi akan terwujud. Diinformasikan 5.000 ex karyawan PT Sritex sudah menaikkan kontrak kerja setelah PT Sritex mendapatkan satu investor baru. Hal ini juga dibenarkan oleh Yasierli, Menteri Ketenagakerjaan, saat mendatangi PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam kunjungan kerja itu, Yasierli memastikan pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak akibat pilotnya Sritex Group. Melanjutkan bisnis PT Sritex Group dan juga tidak terlepas dari peran tim kurator yang telah membuka kesempatan bagi investor yang berminat untuk mengaktifkan kembali operasional perusahaan, sehingga dengan sendirinya terbuka juga peluang kesempatan bagi ex pekerja Sritex Group untuk bekerja. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, Sumarno, menyampaikan akan ada ribuan ex pekerja PT Sritex yang berpotensi kembali dipekerjakan. Kemarin laporan dari calon investor ini 5.000 untuk tahap pertama, kemudian nanti akan selanjutnya dilakukan perekrutan selanjutnya. Meski sudah diketahui kesepakatan bekerja, namun belum diketahui kapan ex karyawan PT Sritex akan mulai bekerja kembali. Dari Sukoharjo, Zanuar, iNews melaporkan.